Nama saya aslinya Firmansyah. Kalau dipanggil Palas, kalau enggak Lespa. Sebetulnya saya waktu sebetulnya nggak ada pengen gitu, pengen teriak aja. Ya kita ngikut juga. Itu bukan dari saya, ada teman saya Iqbal suruh, udah saya ikut. Kita belajar dari situnya. Saya ikut lah jadi dirjen. Bantu doang sama Iqbal, dulu ada teman saya. Dia bantu, ya dia akhirnya jadi di atas. Asik juga ternyata. Gugup ada. Gugup. Terus ada teman bilang, temen saya kan seorang kocak. Temen juga ada yang kocak. Bercanda-canda bareng ngilangin gugup. Nama bikin semangat jadinya. Kalau di atas mungkin kalau lihat dari lawan dulu. Misalnya di situ kan ada kayak waktu saya udah pernah tuh. Waktu Persija lawan PS Sleman. Piala Indonesia. Dan di lawannya PS Sleman ada supporter yang keren katanya. Wah keren ya, lebih kreatif katanya. Gaya-gaya Itali. Yaudah saya pengen datang nunjukin bahwa saya di Jackmania. Ada Jackmania. Gerak semua ya. Ayo atas semua, tangan semua atas semua. Udah pada semua tuh 1.000 ke atas semua, baru goyang. Semua ayo macan Kemayoran. Tandingan lebih semangat, pemain juga kayaknya lebih semangat lah pertandingan kayak gitu. Lebih semangat. Pernah ngerasa kecewa Persija kalah? Aku nggak mau ini lagi lah jadi dirjen. Nggak ada kayak gitu. Kalau menang tuh biasa kan pertandingan pasti ada yang kalah, ada yang menang, ada yang seri. Nikmatin aja. Teman di kantor gue ngomong, pernah nanya ke gue, lu secinta apa Persija? Ya gue cinta. Persija tuh bisa bikin kita gila. Persija memang tidak membesarin kita, tidak melahirkan kita, tapi kita berani taruh nyawa untuk bikin. Jangankan sebuah nama, lambang Persija di balik pun aja kita, itu wah marahnya luar biasa. Rasanya pertama sih emang grogi. Kita kan ngadepin manusia, anggota kita, dan kita ngebelakangin pertandingan. Itu ada rasa groginya sih, pertama kali rasa grogi. Setelah itu udah biasa aja, mengalir biasa. Lo nyesel gak sih jadi dirijen karena kan lo gak nonton pertandingan ya, sementara fans bola itu kan esensinya nonton bolanya gitu. Ya ada nyesel dan ada enggak juga sih. Satu, nyeselnya emang tidak bisa ngeliat pertandingan, paling nyolong-nyolong doang. Nah keduanya, ya gue bisa semangatin anak-anak untuk mendukung tim gue gitu. Lagu yang paling lo suka ketika lo mimpin apa? Ayo Macan, Persija di Dadaku. Ayo Macan yang mana lagunya? Ayo Macan, Kemayoran, pantang mundur. Gue banyak nyiptain lagu buat The Jack, terutama lirik-liriknya sama iramanya. Rata-rata lagu-lagu yang gue bikin itu sebetulnya bercerita. Misalnya lagu Kesurupan, hari ini ku tinggal pekerjaan, siap-siap untuk nonton pertandingan. Ya gue dulu kerja di Hang Jebat, pertandingan di Lebak Bulus. Siapa yang bisa konsen sih kalau udah 102 lewat, udah bung kedengeran ke kantor gue. Ya gue pasti cabut. Nah itu siap-siap untuk nonton pertandingan, gue tinggal pekerjaan, ya itu gue gitu. Sampai bos gue sempat bilang, lu kalau Persija main tuh lu kayak orang kesurupan deh kalau kerja gitu. Gimana kayak kemasukan setan, lu nggak fokus, nggak apa ya, itu akhirnya gue jadiin lagu. Lagu itu akan jadi penyemangat mereka. Lagu itu kata-katanya harus informatif, harus bisa kecerna sama pemain dan pemain jadi semangat. Dan ketika lagu kita udah melekat banget, dinyanyiin, ditiru sama supporter lain, pemain kita merasa main di kandang sendiri. Itu kalau buat pemain. Sekarang kita balik buat supporter. Sebetulnya itulah salah satu cara kita untuk mengarahkan energi liar mereka untuk tidak melakukan yang teriak-teriak lempar-lempar,
lompat-lompat lapangan, tapi cukup lompat-lompat di tribun, nyanyi-nyanyi, energinya dibuang untuk lagu, lagunya disampaikan untuk tim. Ya tentu saja koreo itu mempengaruhi secara mental bagi tim lawan menurut kami. Karena ketika kita melakukan koreo, anak-anak itu nyanyinya menjadi 100 kali lipat lebih kencang, tenaganya jauh lebih besar, dan itu saya rasa membuat tim lawan pun ketika masuk ke lapangan mau kick off itu jadi gemeteran. Dan itu pun terjadi ketika AFC Cup Persija lawan JDT dari Malaysia, dari Johor. JDT itu tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka sering juara AFC Champions, AFC Cup mereka juara juga, mereka rajanya Malaysia segala macam. Tapi di Jakarta mereka takluk 4-0. Itu pun karena kita melakukan koreo yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat memorable lah bagi teman-teman Jackmania ataupun sepak bola Indonesia. Ada gambar macan tulisannya No You See Me. Itu cuma kita statement bahwa ini Jakarta loh. Gitu. Gua tuh pernah diundang sama anak-anak Kalideres. Mereka ulang tahun ngadain acara musik di lapangan bola. Ada panggung, ada musik. Gue nonton gak lama kemudian berantem. Nah gue datang lagi, ulang tahun Korwil mana? Ribut gitu. Makanya gue pikir, kenapa harus ribut? Kan kita semua sama Persija, gue harus bikin lagu yang benar-benar Persija menyatukan kita. Lu mau ikut Kurt Vanort, lu mau ikut Kurt Vasut, lu mau ikut Tribun Timur, lu mau ikut VIP, lu mau ikut komunitas manapun, Korwil manapun, jadi pengurus atau jadi anggota, tapi lu semuanya Persija. Harus ada satu hal yang menyatukan kita dan gue harus bikin lagu itu. Nah, lagu itu harus benar-benar ini ya mungkin karena gue supporter, gue juga cinta Persija, gue bikin lagu itu dengan ngebayangin di suasana sebenarnya, akhirnya lagu itu alhamdulillah bisa diterima sama anak-anak. Persija menyatukan kita semua ya gitu. Harus himne karena biasanya himne bisa lebih kencang. Kalau bicara perasaan yang keadaan sekarang nih, keadaan pandemi seperti ini, rasanya gimana ya? Ya sedih campur gimana gitu, pokoknya benar-benar nggak bisa diungkapin karena hal-hal apa yang biasa kita lakuin itu seketika berubah. Ketika pada saat ini pandemi seperti ini, terus liga juga nggak jalan, sekalinya jalan juga kita ngeliat Persija tanpa penonton, ya bagi gue rasanya benar-benar hampa. Karena pada dasarnya kan Dirjen itu memimpin orang gitu, memimpin manusia. Nah sementara di situasi sekarang kita tidak boleh berkumpul, tidak boleh ada kegiatan yang berjumlah banyak karena kan memang prinsipnya sepak bola kita tidak boleh ada nobar dulu gitu. Jadi semua harus nonton di rumah dan kita sudah sepakati itu gitu loh. Bahwa supporter nggak bisa datang ke stadion, nggak bisa datang langsung nonton dan ngedukung tim kecintaannya. Ini menjadi ujian terberat bagi supporter di belahan dunia manapun saya rasa pandemi ini. Tapi gimana pun juga kita harus tetap bisa mensupport tim kita dengan cara yang memang bisa kita lakukan. Dengan kontribusi yang kita sudah tahu dan bagaimana mereka bersinar timnas, Evan Dimas, tentu ini yang harus dibuktikan bahwa akan mengambil kesempatan Satgas Bola Mati Sauni Bulehe Harusa mana adik